Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Fansyah dengan NIM 22203701102009. Saya dari Prodi Informatika pada kelas E, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua soal sesuai pembagian NIM, yaitu soal nomor 38 dan soal nomor 13. Di sekian yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan baru untuk teman-teman. Oke, langsung saja ke nomor atau soal 38, yaitu tentang microprogrammed control versus hardwired control, atau pertanyaannya adalah explain how microprogrammed control differs from hardwired control. Oke, jadi di dalam CPU ada bagian namanya control unit. Jadi control unit ini bertugas mengatur semua komponen CPU agar bekerja sesuai instruksi. Nah, cara kerja control itu bisa dibagi jadi dua, yaitu hardwired control dan microprogrammed control. Pada hardwired control, sinyal kontrol dihasilkan oleh rangkaian logika seperti flip-flop dan gerbang logika. Artinya adalah semua instruksi sudah dihubungkan secara fisik ke jalur tertentu di dalam CPU. Keuntungannya adalah cepat karena sinyal langsung keluar dari rangkaian. Tapi kelemahannya adalah yaitu tidak fleksibel. Kalau mau menambah instruksi baru, rangkaian harus diubah secara fisik. Sedangkan pada microprogrammed control, sinyal kontrol tidak dibuat langsung oleh hardware, tapi disimpan di memori khusus yang disebut control store. Di dalamnya ada serangkaian micro instruction yang berfungsi sebagai panduan langkah untuk menjalankan tiap instruksi CPU. Keuntungannya yaitu mudah dimodifikasi atau dikembangkan karena cukup ubah mikroprogram di dalam memorinya. Tapi kekurangannya itu menjadi lebih lambat karena sinyal kontrol harus diambil dari memori terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk nomor 38 yaitu yang pertama, hardware control itu lebih cepat tapi kaku. Yang kedua, microprogrammed control lebih lambat tapi fleksibel dan mudah diperbarui. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13, yaitu memory interleaving, low order interleaving. Pertanyaannya adalah 128 bytes memory has 8 modules. List address for each module in low order interleaving mode. Jadi kita misalnya punya memori sebesar 128 byte dan dibagi menjadi 8 modul. Artinya setiap modul punya 16 byte memori. Dan pada low order interleaving sendiri, alamat dibagi secara berurutan byte demi byte ke setiap modul. Jadi tujuannya yaitu agar CPU bisa mengakses beberapa modul secara bersamaan dan meningkatkan kecepatan. Dan jadi pola alamat itu seperti ini. Bisa dilihat ini adalah bentuk dalam implementasi byte berdasarkan 8 modul yang kita punya. Nah, itu tadi tentang yang kedua, yaitu memory interleaving. Jadi itu pola modul yang kita punya dalam 126 byte tadi kan terbagi menjadi 8 modul. Nah, itu tadi adalah contoh sederhana penerapan modul 0 sampai modul 7 atau 8 modul yang ditujukan tadi dalam 126 byte yang kita punya. Dengan demikian CPU bisa membaca byte dari beberapa modul sekaligus sehingga akses memori jadi lebih cepat. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 38 dan nomor 13. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Mungkin ada kurangnya informasi yang saya berikan kepada teman-teman, tapi semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan juga dapat bermanfaat oleh teman-teman semua.
Dan terima kasih sudah menonton. Kita cari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.